Anda siapa? Siapa kau? Astagfirullah. Berani-berani mengusir. Justru saya yang tanya kepadamu. Ada hubungan apa kamu dengan raga yang kau tempati ini? Ikut campur saja kamu dengan urusan. Saya tidak ikut campur. Karena Mas Fajar adalah tamu saya. Mas Fajar, anak ini sudah menjadi abdi saya. Maksud Anda? Sekarang sudah menjadi murid saya. Sudah mengusiknya. Kurang ajar kau. Berarti selama ini kamu sengaja memanipulasi pikirannya dari Mas Fajar ini. Kamu berasal dari mana kamu? Saya berasal dari Gunung Kawi. Allah. Kang Noro, ini dari tadi seperti ini ya Pak? Ini sudah dua sosok yang tadi sudah saya Keluarkan. saya menerangkan. Ajar kalian. Tapi ini agak bandel nih, Pak. Oh, ini Mak, ini tamu dari mana Kang Noro? Ini tamu dari Semarang. Astagfirullahaladzim. Depan kalian. Pak Bro, Siap. sebaiknya karena energi saya udah agak mending Pak Bro yang eksekusi ini. Saya yang pegang kamera. Ntar habis ini suruh istirahat dulu karena masih ada dua sosok lagi yang memang harus kita bersihkan benar-benar tuntas, Pak Bro. Apa tujuanmu, bagus saya? Mas Fajar, Astagfirullah. siapa Anda sebenarnya? Anak ini sudah menjadi abdi saya. Sudah berapa tahun anak ini menjadi abdimu? Sudah lama. Astagfirullah. Benarkah asalmu dari Gunung Kawi? Betul. Lantas, kenapa anak ini menjadi abdimu? Tidak perlu kamu tahu. Ini bukan urusan kalian. Jangan mengurusi urusan ini. Begini makhluk, Anda sudah datang ke tempat kami. Berarti itu menjadi urusan kami. Kasihan Pak Bro, dari tadi dia ada jempalat-jempalit kayak gini Pak Bro, sambil bisa ya turuk ya. Dan akan saya coba keluarkan sosok-sosok yang selama mengganggu perjalanan hidupnya Pak Bro. Pergi saja kalian dari sini. Justru Anda yang sudah datang ke tempat kami, Anda harus pergi. Tinggalkan raga dari kehidupan Mas Fajar. Tidak akan pernah. Dia sudah menjadi abdi saya. Kemanapun dia, saya akan selalu melindunginya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Allah. satu catatan. Allah. Kalau memang Allah. Anda bisa menahan energi yang saya miliki, saya akan nurut apa kata Anda. Ya Allah, berilah hamba kekuatan dan Bapak Bro ya Allah. Allah. Mati. Allah. Tahan. Tahan. Kalau kamu bisa menahan, Allah. 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 mau keluar apa tidak? Segala aja Bapak Bro. Keluar apa tidak? Nurut. Lepaskan saya. Mau duduk? Duduklah. Kita bicara baik-baik. Duduklah. 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 Yang tenang. Siapa kalian sebenarnya? Duduk yang tenang. Saya Bapak Pro dari Banyumas. Dan ini saudara saya Ustadz. Ketahuilah, Anda sudah datang ke sini. Sudahilah perbuatanmu. Tidak mau? Kalau Anda tidak mau menyudahi perbuatan Anda, saya akan hancurkan. Tetap tidak mau? Hancurkan aja Pak Bro. Baiklah. Jangan usik saya dari raga manusia ini. Karena kamu pilih tidak mau keluar dari raga ini, tidak mau melepaskan dari
bangsa kayak bangsa manusia. Saya leburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Amor. Allah. Allah. Astagfirullah ya Allah. Hati-hati Pak Bro. Sebentar Kang Nur. Ini masih ada satu. Oh, sebaiknya kunci dulu Pak Bro. Kasihan Mas Fajar ini dari tadi itu saya nunggu Pak Bro belum datang-datang itu. Alhamdulillah ya Allah. Hai makhluk. Sudah puluhan tahun Anda di badan raga bangsa kayak bangsa manusia. Saya masih ada satu peringatan. Mau lepas dari bangsa kayak bangsa manusia atau saya leburkan? Tetap tidak mau lepas kamu. Kita leburkan aja Pak Bro. Baiklah makhluk, karena itu sudah menjadi putusanmu. Kamu sudah datang ke tempat kami, berarti itu adalah urusan kami. Allah, Allah, Allah. Subhanallah. Bagi doanya kan, Siapa Bro? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan izinmu ya Allah, berilah hamba kekuatan dan Bapak Bro ya Allah. Dari air kembali ke air, Allah. dari angin kembali ke angin, dari tanah kembali ke tanah, dari api kembali ke api. Ya Allah, ya Rabbi, hanya Engkau lah yang bisa segalanya. Hanya Engkau lah yang bisa mengambil makhluk ini ya Allah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Astagfirullah. Pak Bro. Sebentar Pak Bro. Coba bantu. Subhanallah. Coba ini lepaskan dulu kunciannya Kang Nur. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kang Nur, minumkan air Tirto Mulyo Kang Nur biar badannya sedikit tenang. Dari tadi itu kasihan kayaknya badannya lemas sekali. Iya. Tapi saya rukyah terus itu jembalitan dari tadi. Mas Fajar minum air Tirto Mulyo itu. Masih kuat Mas Fajarnya. Gimana Mas Fajar? Kang Nur, ini masih ada dua Kang Nur. Iya makanya itu. Ada dua ya yang masih di badan Mas Fajar tadi ya. Mas Fajar masih bisa melihat saya Mas Fajar. Coba dilawan dengan suatu bacaan istighfar. Iya. Dilawan. Pokoknya lawan terus. Jangan mau menuruti hawa nafsu dari makhluk yang ada di dalam dirimu. Karena dia itu selalu mengganggu pikirannya dan menghasut jiwanya, raganya untuk malas berbuat suatu kebaikan. Astagfirullahaladzim. Sebaiknya kita tenangkan dulu. Jangan sudah mengeluarkan ada berapa tadi? Tadi Dua. lagi. Astagfirullahaladzim. Tadi berarti satu ya, tiga ya. Sudah tiga ya. Ini masih ada dua lagi Kang Nur. Tapi kasihan ini kalau kita biarkan bisa berefek. Cuma biarlah kita biar tenang dulu. Ini Mas Fajarnya Kang Nur. Astagfirullahaladzim. Ini begini aja Bapak. Ya. Biar Mas Fajarnya agak sedikit tenang. Sebaiknya saya alhamdulillah kan Bapak belum udah datang. Alhamdulillah. Biar saya tarik satu sosok untuk keluar dari raganya. Iya. Tapi diberi transfer kekuatan dulu Kang Nur. Biar energinya Mas Fajar itu ya ada bertambahnya lah. Karena kasihan sekali itu. Selalu istighfar, istighfar. Istighfar. Pokoknya kuat istighfar Tarik terus. nafas, atur nafas. Allah,
Terus terus. Terus. Lawan terus lawan. Lawan. Pokoknya lawan, pokoknya kamu jangan harus kuat, Mas Fajar. Oh, bro. Ya, Sebaiknya ini saya keluarkan aja. boleh. Astagfirullahaladzim. Maliki ilahina insya Allah khanas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah. Allah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ya Allah. Stefan, Mas Fajar, Kanur dikunci dulu, Kanur. Kunci dulu. Astagfirullah. Subhanallah. kasihan Mas Fajarnya. Ini yang keempat, pantasan satu badan hinggapi 4 makhluk. Astagfirullah. Hei makhluk, apa tujuanmu sebenarnya? Tidak selalu mengganggu dari jiwa pikiran dari Mas Fajar. Allah. Apa kesalahannya? Bukan dia sudah berpikiran positif, ingin hidup normal. Apakah dia selalu menghasut pikirannya, jiwanya, untuk selalu jauh dari Allah? Astagfirullah. Tak boleh begitu. Kamu itu bangsa jin kamu. Kamu bukan Allah yang berhak memberikan suatu kemuliaan, yang berhak memberikan suatu kemuliaan di dunia dan di akhirat. Itu adalah Allah. Ya memang usaha, tapi bangsa kamu menginginkan jatah, dan jatah itu sebagai suatu kewajiban. Bukankah itu keliru? Yang wajib adalah kita berserah diri kepada Allah, bukan berserah diri kepada bangsa kalian. Astagfirullah. Siap. Dia itu berargumen kayak gini, takutnya itu Astagfirullah. sekali, Bro. Sampai galon pada jatuh. Siap. Sebaiknya saya masukkan ke raga saya kunci di raga saya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk, saya akan tarik jiwamu masuk ke dalam raga saudara Nyong, dan saya minta keterangan yang sejelas-jelasnya apa yang sudah terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setan ada tempat orang tulit manuk matin jeruk. Siapa Nur? Siap. Allah. Siapa kamu manusia? Hai makhluk, Ikut campur urusan kamu. saya sudah mengambil jiwamu untuk kita ajak bicara masuk ke dalam raga saudara Nenyong. Saya harap apa yang sudah kamu lakukan dalam diri Mas Fajar, saya pengen tahu sebenarnya seperti apa. Perkenalkan, saya Papa Bro dari Banyumas, dan raga yang Anda tempati adalah saudara saya Ustadz Nur. Dengar. Dia adalah ahli waris dari orang tuanya yang mengabdi sepenuhnya kepada kami. Astagfirullah. Dan kami telah memberikan banyak sekali keuntungan, tidak hanya kepada orang tuanya, bahkan pada anaknya dijamin 7 turunan, tak akan bisa habis. Apakah Anda benar-benar menjamin sebuah kekayaan? Tidak hanya kekayaan saja, bahkan suatu wibawa. Tapi, dan saya melarang dia melakukan
suatu kebaikan, apalagi bersedekah. Astagfirullah. Itu pantangan yang pertama. Subhanallah. Pantangan yang kedua, Apa itu? setiap malam satu suro, Subhanallah. dia wajib memberikan sesuatu sesaji Allah. untuk dilepaskan di Gunung Kawi, berupa Apa itu? 1 ekor kambing gede dan sepasang ayam cemani. Itu di setiap malam bulan Syuro. Iya, Subhanallah. tapi apabila dia melanggar, Apa itu hukumannya? dia harus menjalani sesuatu siksaan untuk pengingat dirinya agar tidak lalai kepada bangsa kami. Apakah dari bangsa kami, bangsa manusia yang melakukan hal seperti itu pasti akan diberikan kekayaan oleh Anda? Itu tergantung kepada mereka. Tapi mereka datang ke tempat kami, sudah pastinya menginginkan suatu kejayaan, menginginkan suatu martabat. Allah. Dan kami, dari bangsa kami, mengasih, memberi. Tapi mereka harus patuh dengan segala peraturan dari bangsa kami, termasuk orang tuanya. Tapi dia berani-beraninya membangkang dan datang kemari. Saya tidak ada urusan dengan kalian. Sebentar. Tadi Anda menyampaikan bangsa kami ini, Mas Fajar, adalah keturunan dari orang tuanya. Berarti orang tuanya sebelumnya juga mengadib kepadamu. Benar, Astagfirullah. orang tuanya sudah mengabdi bangsa kami. Dan sekarang jiwanya memiliki suatu kewajiban, karena selama hidupnya bangsa kami menjadi budaknya. Tapi sekarang orang tuanya sudah menjadi budak kami di Gunung Kawi. Sebentar. Kalau berbicara keturunan, Mas Fajar adalah anak dari orang tuanya. Namun, kemungkinan yang membuat perjanjian adalah orang tuanya, bukan dari anaknya. Saya tidak melanggar, dan memang itu yang diinginkan orang tuanya. Saya tidak mengambil jiwa dan nyawa manusia, tapi Lantas? kami melarang Apa itu? dari anak keturunannya untuk berbuat baik, apalagi bersedekah dan membangun suatu prasarana untuk suatu kebaikan. Itu pantangan yang harus tidak boleh dilakukan. Baiklah makhluk. Saya paham apa yang sudah jenengan sampaikan. Tapi satu catatan saya Papa Bro bersama raga yang Anda tempati Ustadur, bahwa malam hari ini Mas Fajar sebagai ahli waris dari kekayaan orang tuanya yang sudah mengabdi padamu, malam hari ini juga, detik ini juga, tinggalkan kehidupan Mas Fajar. Saya tidak mau pergi Kenapa tidak mau? karena kami ditugaskan untuk memberikan sesuatu dan memantau suatu anak keturunan dari orang tuanya. Siapa yang menugaskanmu? Tuan kami yang ada di Gunung Kawi. Astagfirullah. Bolehkah Anda mengundang tuanmu ke sini? Tidak semudah itu, Kenapa tidak mudah? karena kalian sudah memercikan suatu permusuhan dengan bangsa kami dan teman kami yang ada di tubuhnya, yang selalu mengganggu otaknya Astagfirullah. agar membenci, harus iri dan dengki, tapi telah dimusnahkan Itulah. oleh teman saudaramu. Itulah tugas kami. Kezoliman, kebatilan, iri dengki, itulah perjuangan kami.
saya sudah menyampaikan bahwa saudaramu ataupun dirimu yang sudah mengendalikan dari Mas Fajar. Sebaiknya kamu pergi saja, jangan ikut campur urusan kami. Tidak. Karena Anda sudah di tempat kami, kewajiban kami memutus antara Anda, bangsa Anda dengan Mas Fajar. Orang tuanya saja ridho, anak pun harus rela. Tapi Saya yakin, kenapa dia membangkang? tidak. Saya yakin mungkin orang tuanya ada hal yang belum mereka ketahui, ataupun itu merupakan sebuah hasutan dari dirimu. Tapi malam ini juga saya peringatkan, selesai berhubungan dengan Mas Fajar atau nasibmu sama dengan saudaramu. Saya tidak mau pergi. Baiklah, kalau memang kamu tidak mau pergi, berarti jangan salahkan kami. Sesungguhnya kita adalah sama-sama makhluk dari Yang Maha Kuasa. Akan tetapi bangsamulah yang sudah merusak kehidupan dari bangsa kami. Lepaskan dari raga ini. Saya, Lepaskan. saya akan melepaskanmu. Tapi ingat, kamu sudah terkurung di tempat kami. Kamu tidak bisa kemana-mana. Mari kita bertarung. Kalaupun Anda menang, saya akan mengikuti apa kata yang Anda akan. Tapi kalau Anda kalah, pergilah dari kehidupan kami bangsa manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. Kang Nur, aman Kang Nur. Ini tidak bisa diajak kompromi. Baik makhluk, saya masih memberi kebaikan hati. Saya peringatkan. Mana tuanmu? Mana tuanmu? Oh, Sebaiknya kita pancing anak buahnya, kita leburkan saja biar buahnya itu marah datang kemari. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setan orang tulit manuk mati nang terpe asan. Minal jinnah. Dari air kembali ke air, dari angin kembali ke angin, dari tanah kembali ke tanah, dari api kembali ke api. Oh. Ya Allah, subhanallah. Astagfirullah. Sebaiknya kita kunci dulu sosok yang ada di dalam tubuhnya, Ya. biar yang sosok yang terakhir, biar dia lihat sendiri. Ya. Astagfirullah. Allah Akbar. Tenanglah Mas Fajar. Kamu masih punya Allah. Saya Segala yakin. sesuatu yang membelenggu pikiran, hanya Allah lah tempat kamu meminta. Takbirlah Mas Fajar. Hanya Allah lah tempat Istighfar, kamu menyembah dan takbirlah. bersujud. Lawan semua Menyerahkan suatu lagi dari dan energi-energinya. ya Allah, ya Allah, Sahabat Pak Bro, bantu takbir. ya Ya. Allah, ya Allah. Sahabat Pak Bro yang beragama Muslim, bantu takbir. Yang beragama non-Muslim, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Subhanallah. Ini pelaku pesugihan Gunung Kawi. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Tasbihnya mana Bapak? Aduh, sebentar kamu. Ini berbahaya Kang Nur. Kita gunakan tasbih ijazah. Tenangkan pikir. Kunci dulu Allah, Allah, ya Allah. biar tenang. Kamu bisa melawan, karena segala sesuatu itu kembali kepada diri kita Mas Fajar. Kitalah yang bisa mengendalikan nafsu kita, bukan orang lain. Makanya saya pun Siap. Mas Fajar, Duduk sini aja Mas. duduk di tembok aja, Tembok. sambil Oh, tenangkan pikiran,
Satukan jiwa dan Mas Fajar. Baca suatu ayat-ayat Allah di dalam hati. Tenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya lawan terus bisikan-bisikan yang akan mengganggu konsentrasi jenengan Mas Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pak Bro ya, bantu doanya biar untuk Mas Fajar itu kembali ke kita lah, bangsa manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ya Allah. Para ahli-ahlinya Allah ya Allah. Para wali-wali Allah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina alaihim waladdallin. Amin. Baca Allah Allah. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Allah, Allah, Allah. Lawan terus. Lawan sesuatu yang bersifat negatif dalam Allah. pikiran Mas Fajar. Allah. Dengan izin ya Allah. Pokoknya lawan terus Mas Fajar. Terbelah Jangan menyerah, lawan terus, lawan terus. bangsa siluman, bangsa jin yang fasik dan kufur kepadamu ya Allah. Keluarkan ya Allah, atas izinmu ya Allah. Qul a'udzu birabbis malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah 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 Allahu Akbar. Astagfirullah. Mas Fajar, Apa itu guys? ya Allah, Kapan tuh? Astagfirullah. inilah yang sosok inilah yang mengendalikan selama ini Allah. di diri jenengan. Ya Allah. Assalamualaikum. Istighfar terus Mas Fajar, istighfar terus Mas Fajar. Dengan siapa saya berhadapan? Baca Amrong. Kenapa kamu sengaja memberikan sesuatu ajar dan memberikan suatu arahan yang menyesatkan pada orang tua Mas Fajar dan Mas Fajar sampai sekarang dibelenggu oleh bangsa kalian? Apa mau? Tidak boleh. Jambrok. Astagfirullahaladzim. Kang Nur, ini tidak bisa Jangan kamu dibiarkan. membawa suatu nama Allah. Tapi kamu ingkar dan kufur dengan suatu perintah dari suatu ajaran para rasul-rasul Allah. Bajingan kamu. Parat kamu. Kamu menganggap kamu wali Allah. Allah Akbar. Dia berpakaian seperti itu, menganggap dia itu wali Allah, Kang Nur. Sehingga Mas Fajar ini mungkin pernah bertemu terkelabui dengan busana yang seperti itu, Orang Kang. tuanya. Iya, orang tuanya. yang terkenal. Sehingga dia tuh masuk sama dirinya Mas Fajar. Karena orang tuanya sudah meninggal, Kang Nur. Kang Nur, itu peringatkan saja. Kalau dia mau diperingatkan untuk merenungi di padepokan atas angin, kita ingatkan. Kalau tidak bisa, ya sudah, eksekusi saja.
tetap nggak mau. Gimana ini, Bro? Kalau dia sudah bilang menyampaikan nggak mau, ya sudah. Tinggal langkah kita terakhir, eksekusi. Jambrong. Kamu mau meninggalkan, kamu insaf taubat tidak kepada Allah. Dan tarik semua antek-antekmu yang selalu kau ajarkan kesesatan dan melarang dari bangsa manusia dan bangsamu sendiri untuk beribadah kepada Allah. Tidak boleh segitu. Yang maha sempurna adalah Allah, bukan kamu. Kang Nur, ini mungkin dari titisan biara tantra apa Kang Nur ya? Ini intinya begini Pak Bro. Jadi dia itu bangsa siluman, bangsa jin. Tapi memang dia mengkaji, mungkin nyolong apa ya Pak Bro? Betul. Nyolong kepada orang-orang yang memang diberi suatu keilmuan risalah Allah. Betul. Tapi dia menyesakan jalur-jalur yang memang menjadi relnya yang harus dilakukan oleh orang-orang yang tahu Allah. Tapi dia merasa dia sempurna. Pak Bro. Betul. Kayak gini saja, karena dia tuh nggak mau diajak kompromi Kang Nur. Ya sudah, eksekusi saja. Kita sudah peringatkan, sebagai manusia kita memperingatkan. Tapi dia nggak mau, ya sudah itu. Tak boleh. Jangan, ngapain kamu urusan dengan si Mas Fajar? Saya berurusan dengan kamu karena dia sudah tamu kami. Kalau detik ini kamu dan antek-antekmu masih membelenggu dari keluarganya, jangan salahkan kamu. Mungkin kalau kamu keterlaluan mengajarkan suatu bisikan-bisikan sesat, kalau saya dengar lagi ke Mas Fajar dan keluarganya, dan kamu tidak bertobat malam hari ini, terpaksa saya hancurkan. Dia susah untuk diajak kompromi. Jangan kamu bawa-bawa suatu yang benar. Tapi kalau sahabat Pak Bro ya, ini pengendali dari keluarga dari Mas Fajar yang berasal dari Gunung Kawi, Mbah Jambrong namanya. Ya, Ini sosok kayak gini tidak boleh kita biarkan karena ajarannya itu sudah teramat sesat sekali Pak Bro. Walaupun sosok ini tidak mengambil suatu nyawa-nyawa dari manusia, tapi dia memanfaat manusia, pikiran manusia, jiwa manusia untuk gelap, dan tidak mau berbuat sedekah dan menyenangkan orang lain. Malah bahkan dia itu melarang orang-orang untuk bila sukses itu mendirikan suatu masjid atau panti asuhan. Ini malah itu goblok ini. Astagfirullah. Lebih kejam dari orang yang membunuh ya Kang Nur ya. Astagfirullah. Sebaiknya kita musnahkan saja. Boleh. Yang penting tujuan kita sudah mengingatkan, tapi karena dia tidak mau diingatkan, sudah kita eksekusi. Itu menjadi kemauan. Tidak mau bertobat. Silakan kamu kabur kalau bisa malam hari ini. Tempat ini sudah kami pagar. Itu nggak mungkin pergi kemana-mana. Dia sudah terkunci di sini kayak gini. Udah silakan. Sakti, kamu hebat. Udah coba. Coba udah kamu kabur, silakan kabur saja. Allah yang maha kuat. Goblok kamu. Tolong hilang. Coba. Coba keluarkan energimu, coba semuanya. Tobat kamu enggak? Sini ini sudah dirasuki oleh iblis-iblis yang sudah Iya Kang Nur. jahat. Jadi susah untuk kita diajak kompromi. Sudah Kang Nur. Baiklah. Daripada kita harus banyak bercakap-cakap. Tempatmu bukan di sini. Dan kamu harus mempertanggungjawabkan atas semua kesalahanmu kepada Allah.
Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Mas Fajar, monggo silakan duduk di sini Mas Fajar. Biar diberi pencerahan Kang Nur. Itu airnya kan masih Kang Nur, biar diminum sekalian. Saya masih seperti mimpi Bapak. Mimpi. Ya Allah. Kejadian Ya, seperti karena Mas Fajar sudah jauh-jauh datang kemari. Nur, Semua kehendak Allah. sebelah sini. Jadi biar nanti kita rekodnya lebih. Gimana perasaannya udah? Ini mohon maaf ya Lur, saya sambil ngerokok. energi kita terkuras ya Kang Nur ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana perasaannya? sudah sangat berbeda Ustaz. Enteng, badan enteng. Sangat ringan terasa. Nah, ini tinggal kewajiban yang harus Mas Fajar jalani. Yang pertama, ya walaupun kita berbakti kepada orang tua, tapi kalau dalam istilah orang umum itu nasi sudah menjadi bubur, Bubur, ya. betul. Tapi bubur itu pun bukan berarti tidak bisa dimakan. Tapi intinya begini, Mas Fajar, setelah kejadian ini yang dialami oleh Mas Fajar, itu semua adalah kehendak Allah. Dan kenapa Mas Fajar yang melawan bahwa ini itu seharusnya nggak gini, itu adalah Allah yang gerakan hati Mas Fajar. Tapi kur sayang Mas Fajarnya itu dalam suatu melawan suatu energi yang negatif itu sendiri kurang bersungguh-sungguh. Iya, Padahal janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Kita harus, agama itu bukan untuk main dan bukan untuk dipermainkan. Ini mohon maaf, bukan saya menggurui ya. Tapi kita sharing-sharing karena Mas Fajar sudah datang kemari. Ya semoga bisa menjadi suatu saudara, tidak hanya di dunia maya saja, tapi kita bisa bermuajah berwujud, bisa bertemu dan bisa menjadi keberkahan di dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, yang pertama Mas Fajar harus taubatan nasuha. Ya setelah ini mungkin kita bisa bimbing kita mandi di air jamur untuk mandi taubat. Dan kita dan Pak Bodo berusaha untuk dengan suatu riadu, dengan suatu prasarana yang mungkin bisa menjadi suatu wasilah. Mungkin barang 2-3 hari ya Kang Nur ya. Iya. 2-3 hari jangan pulang dulu, nanti kabari sama keluarga ya, bahwa lagi di tempatnya Papa Bro di Banyumas kayak gitu ya. Terus yang kedua, nah ini yang karena gini, rezeki yang kita dapatkan baik itu banyak dan sedikitnya itu harus kita syukuri. Dan cara mensyukuri suatu rezeki itu sendiri, kita berbagi kepada rezeki yang kita dapatkan, baik itu bersedekah pada anak yatim, baik kita membangun suatu prasarana yatim piatu, itu kalau memang ada uang yang lebih dan memang itu ikhlas untuk dilakukan. Karena siapa lagi kalau bukan orang-orang yang mampu dan merasa mampu yang tidak mengulurkan suatu tangannya untuk bersedekah, siapa lagi? Karena itu adalah suatu perintah Allah. Sedangkan Mas Fajar kan sudah jadi orang yang sukses ya, kalau benar. Ya alhamdulillah. Dan di situ kan sudah rezeki ya. Mungkin ini saya kembalikan lagi kepada pikiran Mas Fajar dan saya kembalikan lagi kepada hati Mas Fajar untuk bisa menyikapi secara lembut. Yang penting setelah ini rubah, lawan cara sesuatu kehidupan yang kemarin salah, itu memang asbabul hidayah, memang yang Allah gerakan di hatinya Mas Fajar harus dikuatin. Yang cara pertama itu taubat, yang kedua bersedekah, terus jangan lupa orang-orang kerja itu diberi suatu peluang untuk istirahat, untuk beribadah, karena
Mas Fajar itu kan sudah menjadi bos lah ya. Yo yo, bukan menjadi lagi itu memang bos. Kalau Itu kita tampangnya tidak bisa juga seperti memberi itu suatu kok. peluang untuk karyawan-karyawan untuk beribadah, Iya. biasa istirahat kok dicekak setengah jam itu Iya. buat makan ini buat yang lain-lain kan nggak cukup ya. Allah Gimana kembali kepada Akbar. kebijaksanaan Mas Fajarnya untuk bisa menyikapi. Oh mentang-mentang lagi resto rame, ini lagi anu itu. Gak boleh lah kan. Karena itu kalau sudah berhubungan dengan Allah itu wajib. Dan bangun ya, Mas Fajar tadi disampaikan tidak pernah membangun tempat ibadah. Pokoknya nanti sepulang dari ini apa yang disampaikan kita Kang Nur tadi ya, dan pokoknya programkan bahwa harus membangun tempat ibadah. Insya Allah siap saya. Dan justru malah diwajibkan ya Kang Nur ya, bahwa semua karyawan begitu mendengar azan berhenti sholat. Terus gini, yang menjadi suatu yang saya peringatkan, yang saya camkan ke Mas Fajrinya itu ya, itu yang pertama karena di dalam hati kita bisa tenang, itu kita yakin. Yakin itu kembali kepada suatu iman. Iman itu sendiri tidak hanya mengucapkan suatu kalimat syahadat saja. Itu kita harus yakin bahwa di dunia ini baik kita mendapatkan suatu rezeki kita, apa yang kita dapatkan ya jangan mentang-mentang kita kerja keras mendapatkan itu sendiri, tidak ada suatu tanggung jawab ya. Tanggung jawab orang-orang yang sudah mampu itu menyisihkan suatu rezekinya untuk bisa menyantuni, karena di dunia ini itu sudah berpasangan, ada kaya ada miskin, ada bawah ada atas gitu. Ada langit, ada bumi. Jadi mentang-mentang yang di bawah, ego yang di bawahnya, yang di atas juga jangan gitu. Intinya Sudah berpasangan. Kalau kita bisa menyelaraskan, bisa menyeimbangkan, kalau bahasa secara laknya itu bijak. Kalau kita bisa bijak, coba kalau Allah memberikan suatu rahman rahimnya, karena bumi dan langit adalah makhluk Allah. Kalau seumpama bumi nggak bijak, langit nggak bijak, ego ya nggak turunin hujan, nggak Numbuhin tanaman. itulah ya Rahman Rahim Allah, dan kita kembalikan kepada Allah, dan kita sebagai manusia yang diberi suatu akal pikiran kita ya bagaimana mencerminkan pikiran kita. Dengan Mas Fajar alhamdulillah datang jauh-jauh dari Semarang ke sini, nyampe berontak, saya itu itulah Allah yang sedang menggerakkan. Tapi apa tadi disampaikan ya, sudah ke rumah kita, sudah terus ke sini. Artinya walaupun dia Mas Fajarnya itu mempunyai jiwa dikendalikan, tapi masih ada sedikit yang benar-benar kepengen sebenarnya untuk lepas dari sana ya kan. Alhamdulillah gitu. Tapi nanti ya Mas Fajar, kalau toh memang bentuk bakti panjenengan kepada orang tua mau ke sana lagi, niati bahwa jenengan ke sana itu untuk ziarah kepada leluhur, karena di sana itu bukan untuk mencari sebuah pesugihan, tapi kita ke sana itu ziarah bahwa di sana itu ada leluhur yang benar-benar maha suci. Ya, Mas Fajar ya. Berarti tidak usah membawa. Nggak usah, ngapain? Nggak usah, pokoknya sekarang malam hari ini sudah stop adanya kambing kendit ataupun ayam cemani, jangan. Kalau mau ke tempat ziarah monggo silakan, tapi niatnya panjang itu berdoa di sana. Tapi kalau mau nyembelih kambing gendit untuk buat masyarakat sekitarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan bilang kambing gendit buat pikiran, karena sudah Iya, orang-orang kan Ya. karena jelas namanya kambing kendit itu bahwa mindsetnya kan kadang yang oh macam-macam. itu kambing kendit, oh jangan-jangan untuk pesugihan yang gitu. penting intinya sudah jadi daging aja. Ya. Kalau sudah daging kan nggak bisa dibedakan mana. Intinya ya namanya juga manusia kan, kita kembali kepada mindset. Cuman intinya mindset yang baik adalah kita percaya bahwa Allah lah yang memberikan segala sesuatunya. Cuman kita di dunia ini diberi Allah menciptakan alam semesta, baik itu yang nampak dan tidak nampak, yang harus kita cari untuk suatu keberkahan, dan dunia ini adalah suatu wasilah, jembatan kita untuk mencari keberkahan. Ya sumama Mas Fajarnya mencari suatu keberkahan di dunia lewat dunia
usahanya kuliner. kuliner, ya gimana kita di dalam suatu kuliner itu sendiri membawa suatu keberkahan tidak hanya untuk diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Oh ya, ini sebelumnya Gimana? saya juga ini loh. Oh ya, masalah tasbih ya. Iya. Masalah tasbih yang Papa Bro itu. Oh yang kali musuh. Oh, kali mau soto. Itu saya ingin punya ibadah, saya ingin memaharkan tasbih itu. Udah untuk apa tasbih itu? Yang pertama kan buat saya, Hmm. juga ingin belajar mengamalkan lah ya. Hmm. Terus kalau itu nanti akan saya juga ingin memaharkan banyak sekalian buat karyawan-karyawan saya sekalian gitu loh. Tapi bukan menganggap tasbih itu sakti. Enggak. Jangan. Jangan ya. Karena tasbih itu adalah kembali gini, kalau orang Jawa istilah tasbih tuntas kabeh. Kalau kita mendekat diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh pasti akan tuntas Selesainya. semuanya, gitu. Selesai. Makanya dari tasbih. Iya. Tuntas kabeh itu loh. Kalau kita mendekat dengan sungguh-sungguh berarti memaharkan itu untuk tujuan karyawan untuk berpikir Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan Wah lah ini berubah semua. ya. Oh berarti intinya tapi yang lebih penting lagi Fajar kan itu orang tua, sedangkan orang tuanya mungkin yang namanya manusia kembali kepada Allah gitu ya. Tapi Mas Fajar kan sebagai penerus, sebagai insya Allah kalau Mas Fajar bisa membangun sebagai anak yang soleh, Ya. saya yakin Orang tua segala kan. dosa-dosa yang dilakukan Orang tua. ada suatu pertimbangan diri di hadapan Allah. Allah. Ini aja dulu. Karena kami makhluk tidak memiliki suatu hak ya Pak Bro. Betul. Tapi saya yakin ada suatu pertimbangan diri di hadapan Allah. Walaupun sejelek apapun orang tuanya panjenengan ya sudah melakukan seperti itu, tapi saya yakin doa panjenengan sebagai anak yang soleh itu benar-benar yang Maha Kuasa akan mempertimbangkan. Oh, Intinya berarti yang penting niatnya beribadah. Nah, intinya saya ingin memaharkan tasbih itu. Tapi Ya. dalam jumlah lumayan banyak buat Nggak apa-apa. saya juga itu. Nggak apa-apa, nanti Terus, kalau masih ada sama air apa ini? Tirta Mulyo Seremoni sekali. ada. Kalau untuk tasbih butuhnya berapa? Di rumah sisanya itu kurang lebih sekitar ada 24, tapi nanti malam Jumat besok saya akan ke Padepokan Atas Angin, mungkin saya akan ke sana untuk karena tasbih itu dibikin oleh santrinya eyang kami Dan di sebagai Padepokan Atas catatan, Angin. tasbih itu sendiri bukan kami perjualbelikan, tapi akan saya markan untuk sebagian besar untuk alokasikan kepada sesuatu yang orang-orang yang Membutuhkan. Jadi ya sama-sama kita di bidang, saya dengan Pak Bober memang di dunia kayak gini ya Pak Bro. Ya. Bagaimana kami dan Pak Bober bisa menjadi suatu jembatan buat diri saya sendiri pribadi dan keluarga, dan Bapak Bro juga bisa menjadi jembatan untuk orang lain, insya Allah kayak gitu. Iya. Yang penting di situ jangan berpikiran yang negatif. Iya. Pokoknya jangan berpikir nanti disampaikan ke karyawan, ayo nih pakai tasbih jimat. Jangan, jangan. Pokoknya malah justru ntar jadinya itu musyrik. iya, ini tasbih kalimah sodo, monggo mari kita perbaiki ibadah kita untuk bersikir. Itu aja. Begitu Kang Nur, Mas Fajar, saya mohon nanti dikabari sama keluarga, barang 2-3 hari kami akan bersihkan diri panjenengan semuanya, nanti kami ajak panjenengan untuk mandi bersih ya, sholat taubat kita bimbing untuk semua itu demi kebaikan panjenengan. Siap. Begitu ya, Mas Fajar. Baiklah sahabat Pak Bro semuanya ya, demikian yang dihadapi dialami oleh Mas Fajar, seorang pengusaha kuliner warisan dari orang tua, namun beliau orang tuanya itu bahasa kami itu mencari pesugihan ya, pesugihan di Gunung Kawi. Namun alhamdulillah pada malam hari ini semua itu karena Yang Maha Kuasa. Mas Fajar ditunjukkan oleh Yang Maha Kuasa untuk datang ke tempat kita, saya Pak Bro dan bersama dengan Ustadz Nur ya. Alhamdulillah malam hari ini sudah terputus hubungan antara makhluk yang berada di gunung yang jahat yang sudah mengelabui oleh keluarganya dari Mas Fajar. Ambil sisi positif, buang sisi negatif dari pengalaman yang dijalankan oleh Mas Fajar. Saya Bapak Bro bersama Ustadz Nur Hakim bersama Mas Fajar mohon undur diri, mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang salaman tetap suluran, sampai ketemu di tayangan-tayangan
berikutnya. Selamat beristirahat, sampai jumpa. Bye bye, bye bye, bye bye.